Pak Lurah, kita halo, mendengar suara saya ya? Iya Bu, siap. Ya oke, adalah nanti saya akan pandu atau mungkin akan saya pandu lah intinya ya. Acaranya hari ini adalah silaturahim biasa karena pandemi sebetulnya udah kangen banget sama para ketua RT, terus para yang diundang ini hari ini adalah para ketua RW, para ketua RT, LMK, ketua dan anggota, FKDM, ketua dan anggota, dan perwakilan PKK. Ya, di hari ini pertemuannya mudah-mudahan hadir semua, mewakili elemen yang ada. Acara hari ini adalah pertama adalah silaturahim, yang kedua evaluasi terkait kegiatan vaksin. Yang ketiga kita akan membuka sepak terjangnya teman-teman selama jadi Satgas RT, hasil keberhasilannya sampai dengan kita punya matriks terbaik. Ada RW yang zero tanpa kasus, jadi kita akan buka. Terus yang ketiga adalah hal-hal yang timbul mungkin ada beberapa seksi akan mengutarakan program-program teknis, nanti akan tanya jawab. Ya, hari ini gitu. Jadi mohon kesediaan waktunya karena pertemuan kita jarang sekali. Jadi mohon mudah-mudahan ada waktu ya. Tadinya mau diletakkan di malam Jumat besok. Kalau di malam Jumat saya keberatan kan biasanya kalau malam Jumat. Jadi mending malam ini aja. Tapi kita pol-polan ya, minta waktunya. Mudah-mudahan waktunya bisa disiapkan untuk kita ngobrol bareng. Karena di saat pandemi ini jarang sekali kita bersua ya, bertemu. Cukup dengan Zoom aja udah alhamdulillah. Saya sih sebetulnya dengan Zoom aja sudah mengobati rasa rindu ya dengan para RT, para RW yang ada di wilayah. Baik, saya cek dulu Pak Lurah monitor. Izin Mas Angga, Pak Lurah monitor ya Mas Angga? Halo? Berarti belum monitor. Pak Lurah sudah monitor, Bu. Oh, siap. Oke, Bapak udah monitor berarti ya. Siap. Pak, izin bisa mulai Pak acaranya? Ini masih Zoom di rumahnya. Pak Lurah izin bisa dimulai acaranya Pak? Masih trouble ya. Tangga bisa mulai ini. Oke, siap. Halo, ya. Bapak di mana nih? Oh, Bapak di posisi di mana nih? Kelihatan. Oh, tolong tunjukin ke Bapak. Halo. Halo. Bisa mulai ya Pak Lurah ya? Siap. Mute-nya dimatiin. Mute-nya dimatiin. Bu Haji, mute-nya tolong Bu Haji. Siap, ini udah mulai nih. Makanya kok otomatis berhenti. Baik, itu sudah menunjukkan jam 8:18. Ada beberapa yang sudah hadir dari jam 7:30 tadi, jam 7:30 sudah hadir sampai mengorbankan bolanya katanya demi silaturahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang izin Pak Lurah, izin Lurah Kelurahan Cipedak, Bapak Said DSP, para ketua RW sekelurahan Cipedak, para ketua RT sekelurahan Cipedak, ketua LMK dan anggota, dan ketua FKDM dan anggota, perwakilan PKK, serta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cipedak, serta para kasih atau staf yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul dalam keadaan nikmat sehat, nikmat iman, dalam rangka kegiatan silaturahim aparat kelurahan dengan para pemangku kebijakan di wilayah.
Baik, hari ini adalah acaranya adalah kegiatan silaturahim, yang kedua kewilayahan, yang ketiga adalah hal-hal yang akan dibicarakan pada diskusi hari ini. Baik, sebagai acara yang pertama adalah sambutan atau arahan dari Lurah Kelurahan Cipedak kepada Bapak Lurah Kelurahan Cipedak, Bapak Saidi SP, disilakan. Baik, tes. Dengar? Betul, Pak. Dengar. Terdengar pas ya. Baik, Jelas, baik. jelas. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Kelurahan Cipedak, Pak Yuyun, kemudian para kasih yang hadir pada malam hari ini, saya monitoring. Ini balikin gimana, Dek? Kemudian Bu Ois hadir, Bu. Bu Ois, kemudian para staf yang hadir, Mas Angga, para ketua RW dari 1 sampai dengan 6, kemudian para ketua LMK dari 1 sampai 6, kemudian ketua RT yang hadir pada malam hari ini, ada anggota FKDM juga, saya lihat sudah beberapa yang hadir, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom meeting. Sepantasnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersilaturahmi. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin peserta Zoom meeting yang saya hormati, yang pertama cepat syukur alhamdulillah. Kemudian sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh Sekel, bahwasanya dalam pertemuan kita pada malam hari ini adalah silaturahmi, karena memang suasana COVID yang memang belum berakhir, tapi alhamdulillah di Cipedak ini sudah mulai menurun, bahkan atas nama kelurahan, ya, atas nama pemerintah Kelurahan Cipedak, tadi juga ada salam dari beberapa dari Pak Camat, bahwasanya untuk Kelurahan Cipedak untuk dipertahankan terkait masalah penyebaran COVID-nya. Alhamdulillah minggu ini, ya, yang kemarin itu mencapai 90, kemudian untuk minggu ini tinggal 22, dan mudah-mudahan ini besok tidak ada lagi yang 22 ini, kalau bisa sudah mulai menurun. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena memang kita juga sudah jenuh dengan kondisi jaringan. Trouble. Jaringan Dari suaranya hilang. Host bukain coba. Moodnya dibukain sama host, bisa nggak? izin Bapak harus mau di unmute dulu Pak. Ya, karena kalau Rena kan. Pencet moodnya kali Pak. Oke. Langsung drop. Bisa ya? Ya. Terkait dengan hal tersebut, untuk vaksinasi yang sudah kita laksanakan, untuk lansia ini jumlahnya memang cukup banyak di kita. Artinya jumlahnya sampai 1.791 kalau tidak salah, berdasarkan data dari Dukcapil. Alhamdulillah sampai tadi siang, baik yang tervaksin maupun yang datang tetapi tertunda,
itu yang tervaksin jumlahnya hampir 888, kemudian yang tervaksin selebihnya, dan persentase dari jumlah yang sudah tervaksin itu hampir 62%. Itu bisa dilaksanakan berkat kerjasama antara Pak RT, Pak RW, LMK, dan seluruh unsur masyarakat, terutama para kader Dasawisma gitu ya, yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sekali lagi saya mengapresiasi semua kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh Pak RT, Pak RW, kemudian para kader Dasawisma yang tidak segan-segan untuk mengarahkan atau menyampaikan terkait masalah vaksin kepada lansia ini. Kemudian bagi yang belum divaksin itu diharapkan memang seterusnya untuk dilakukan, karena sesuai dengan aturan pemerintah daerah, bahkan sudah ada perdanya di pasal 30, itu ketika ada warga yang tidak mau divaksin, itu akan terkena denda. Ini yang melaksanakan denda nanti ada dari Satpol PP dan lain sebagainya. Kami menyampaikan bahwa vaksin ini memang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh para lansia. Kenapa? Sekali lagi sampaikan kepada para lansia bahwa kita sudah memasuki Ramadan, biasanya setelah Ramadan itu ada Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, saya ulangi, Idul Fitri. Biasanya bagi para lansia itu kan ketika ada Hari Raya Idul Fitri, banyak kedatangan sanak saudara, cucu, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia tidak divaksin, ya saya khawatir vaksin ini nanti kehabisan atau memang nanti sudah berbayar. Ketika sudah berbayar kan kasihan juga. Sekali lagi saya ingatkan kepada para ketua RT, ketua RW untuk masih mencari mengidentifikasi bagi lansia-lansia yang kita yang memang belum tervaksin. Kemudian ada pertanyaan, kenapa lansia terlebih dahulu? Lansia terlebih dahulu karena memang lansia ini sebetulnya disayang oleh pemerintah. Ya. Ada yang bilang bahwa kok saya duluan, yang lain enggak kan gitu. Sebetulnya memang lansia ini dianggap orang yang rentan terhadap penyakit COVID-19, kemudian ketika memang dia sudah ada penyakit bawaan, ya penyakit bawaan atau komorbid, itu memang tidak dilakukan. Makanya hal-hal yang ada penyakit bawaan itu nanti buat surat kayak semacam surat keterangan atau surat pernyataan bahwasanya dia tidak divaksin karena gitu ya, karena dia ada penyakit bawaan. Contoh misalnya penyakit jantung, kemudian saran saya datang saja ketika nanti itu tidak bisa divaksin, artinya sudah ada surat keterangan dari medis. Jadi dengan harapan ketika nanti ada yang melakukan sweeping atau denda dan sebagainya, jadi lansia kita itu bisa terjaga oleh itu. Kemudian hal yang lain, karena memang sekarang sudah memasuki musim, dibilang musim penghujan tidak, DBD bagi para kader Jumantik, PKK pada khususnya, itu tidak boleh dilupakan. Karena DBD juga lebih parah sepertinya dibanding dengan COVID ini. Saya berharap kepada kader Jumantik yang ada di wilayah, Pak RT, Pak RW, tolong diingatkan kembali. Jadi COVID tetap berjalan, kemudian keliling untuk memantau jentik nyamuk itu tetap dilakukan. Kemudian yang lain, saya pikir nanti bisa kita diskusikan mulai dari RW 1 sampai dengan RW 6 ketika ada hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Yang paling penting itu tadi bahwasanya kita silaturahmi, kemudian vaksin ini sudah berjalan dengan baik. Ini sekali lagi berkat kerjasama kita semua stakeholder yang ada di Kelurahan Cipedak. Dan saya sampaikan salam sekali lagi dari Pak Camat, Pak Wakil Camat, khusus untuk Cipedak diberikan apresiasi karena memang mungkin vaksin kita yang tertinggi, kemudian COVID juga yang terendah. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan semoga semuanya sehat. Saya dengar tadi Pak RW 3 masuk rumah sakit, mudah-mudahan cepat kembali. Kemudian Pak Ketua LMK
RW 3 juga sedang sakit. Tapi alhamdulillah ada suaranya. Kemudian Pak Rikwanto juga katanya sedang sakit juga. Ya. Jadi melalui meeting Zoom ini kita ingin tahu semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Lurah mungkin ada sedikit paparan, kita sedikit ada gambaran terkait data ya, data yang sudah divaksin atau mungkin hal yang lain. Pas Ibu mau membuka paparan, bisa? Silakan Ibu langsung saja Ibu. Share. Silakan Bu. Sekel sebentar. Halo. Ya, siap. Saya terima telepon Pak Camat dulu sebentar ya. Ya. Ya, siap. Silakan Pak, lanjut. Asik. Ya, beliau lanjut. Ini kebaca? Kebaca. Oke, kok kecil ya? Lebarin. Bagian ngelebar. Siap. Baik, Kebaca tuh. udah kebaca ya semuanya hadir. Nanti ada tontonan lagi selain ini. Pak Bu Kini udah mempersiapkan tontonan lebih asik terkait tadi woro-woro hari ini dengan Pol PP-nya. Baik, saya akan membacakan paparan hari ini, yaitu hari ini pada tanggal 31 Maret 2021 triwulan pertama, bahwa kita ada koordinasi wilayah dengan para RT RW dan pemangku kebijakan di wilayahnya ya. Baik, ini kondisi umum kelurahan sudah pada tahu dan semua udah punya petanya ya. Udah punya petanya juga masing-masing per RT per RW. Baik, oke. Pertama yang akan saya infokan adalah terkait SPPT PBB, karena ini adalah ternyata bagian dari target dari kinerja kita. Apakah ini sudah di-download sama masing-masing warganya dan RW-nya? Sudah memberikan informasi ke masing-masing RT dan RT-nya juga ke masing-masing warganya. Jadi sekarang yang namanya SPPT PBB tidak dikasih secara fisik ya, yang warnanya merah jambu itu sekarang yang dari kelurahan dibagiin ke RT, tanda tangan itu tidak ada sekarang. Adanya adalah seperti ini. Jadi semua warga diharapkan untuk mendownload. Ada di situ namanya alamatnya adalah pajakonline.jakarta.go.id.sPPT ya sebelahnya ya SPPT. Itu nggak jelas, ketutup. Ketutup ya, silakan Ya. pokoknya nanti bahannya saya kirim ya nanti di grup RT RW. Oke. Nah ini wajib mendaftarkan akun PBB secara mandiri. Jadi masuk dulu ke situ, nanti ada petunjuk-petunjuknya. Kalau ada masalah bisa hubungin kami atau mungkin ada tugas dari pajak yang jelas di sini ada Bu Kini, ada Mas Angga, ada kita yang akan bantu. Intinya semua infokan ke warganya. Semua wajib pajak, semua itu harus mendownload ini karena tidak akan dibagi yang namanya yang warna, yang fisik sekarang lewat Print out sendiri ya. Atau mungkin kan ada petunjuknya. Dan infokan ke warganya dan sekarang minta tolong untuk diinfokan ke warganya dan itu adalah target dari kami RT RW. Apakah sudah berapa yang sudah diinfokan dan sudah mendownload berapa, nanti kita akan tahu di situ. Warga RT berapa yang belum mendownload, RT berapa yang sudah mendownload. Ini sangat penting sekali untuk diinfokan ke warganya. Oke, ini alurnya seperti ini. Ya, nanti saya kasih tahu. Nanti akan saya kasih paparan hari ini di grup forum RT RW ya. Seperti ini. Login dulu ke web, isi data, nama, NIK, NPWP, nomor HP, alamat email, NOP, PBB-nya serta nama wajib pajak. Seperti yang tertera di SPPT PBB yang warna. Nah, kan langkah ketiga, jika prepisah berhasil, sistem akan mengirimkan link mengunduh SPPT ke email dan secara otomatis akan terbuat user pajak online dengan email yang digunakan. Ini bisa
bisa dilakukan di RT. Misalkan gini nih, karena kan ada yang gaptek, ada yang nggak ngerti ya, ada yang nggak melek teknologi. Pak RT-nya memfasilitasi ini, warganya dikumpulin, dimintain data itu, dibuka bareng-bareng. Caranya boleh terserah. Karena akan ketahuan di situ warga siapa yang sudah mendownload, warga siapa yang belum. Oke, jadi semua harus membuka emailnya. Setelah itu, nah oke itu tadi yang tadi ya pajak sekilas info dulu, nanti mungkin lebih detailnya PLT dan staf Kasipemnya akan memberikan info secara jelas ya. Oke, tuh. Ini sekarang masalah rekap jumlah kasus COVID ya, Kelurahan Cipedak. Untuk minggu terakhir. Minggu terakhir saya apresiasi luar biasa sama RW 6, keren, zero. Zero, tidak ada kasus satupun. Jadi di sini dari semua RW yang RW-nya kosong, yang tidak ada kasus ada di RW 6. Apresiasi luar biasa Pak Udaya pertahankan. Yang lainnya sudah turun. Signifikan sekali dari yang tinggi sekarang sudah turun semuanya rata-rata kuning, tidak ada yang namanya orange, tidak ada yang namanya itu. Kenapa mesti kuning? Karena walaupun satu kasus Kuning. itu adalah zonanya kuning ya. Terima kasih kepada para RT, RW, Satgas, LMK, FKDM yang bahu membahu untuk menuntaskan daripada kasus ya, kasus DBD di Cipedak. Cipedak termasuk yang paling kecil. Terima kasih luar biasa. Sekali lagi apresiasi yang luar biasa. Pertahankan. Alhamdulillah. Oke, nah ini dia nih. Ini sebetulnya kenapa ada kuning? Sebetulnya ada di satu rumah masing-masing. Ya, seperti nih di RT 3 RW 1 ada kasusnya satu rumah. Nah, RT 11 RW 2 RW 11 RT 1 RW 1 nah sebetulnya 2 kasus tuh bisa di satu rumah. Jadi tapi semua rata-rata kuning. Termasuk yang paling banyak itu di RT 6 RW 2 tapi satu rumah, berarti itu namanya zonanya kuning. Sebetulnya keren banget. Terima kasih pokoknya deh. Dari kasusnya semua sudah mengarah hijau, kuningnya sudah sedikit banget. Oke, ini progres kegiatan vaksin lansia yang tadi disebut gedor gendong katanya para RT, para Jumantik, Posyandu, Dasar, Wisma, semua ketok-ketok rumahnya digetok dan digendong katanya digedor-gedor digendong. Nah, ini hasilnya. Jadi alhamdulillah semua teman-teman semua yang ada di bawah ternyata sudah menyampaikan, tetapi masih jauh banget dari data yang ada disampaikan sama Pak Lurah 1971, yang hadir 1123, tapi yang divaksin baru 800. Iya, tapi yang ditunda 291. Masih banyak yang belum datang. Katanya rata-rata embung. Kalau orang Betawi kalau udah katanya embung. Kagak mau dulu gitu ya. Jadi mohon yang tadi embung-embung belum datang, dimohon untuk Pak RT, Pak RW ini bisa membujuk. Gitu. Tadi soalnya para Dasar-Wisma sudah ngegedor rumahnya dan menggendong ya. Ini program kami. Ini dia progresnya bisa dilihat hasil dari narik urat leher ya. Jadi dari urat leher sampai narik ngegedor-gedor rumahnya sampai ada yang dipangku, ada yang digendong. Terima kasih semua RT partisipan sudah masuk semuanya ada rata-rata. Terima kasih, apresiasi luar biasa ya. RW 1 206, RW 2 175, RW 3 72, RW 4 145, RW 5 91, RW 6 115. Dan ada di luar Cipedak, rata-ratanya 832. Nah, ini dia jumlah lansianya. Nah, ini jumlah lansianya ternyata dari di Capil itu 1.791. Nah, jumlah yang sudah hadir segini 1.123. Jumlah lansia sudah divaksin 832 dan lansia ditunda gagal karena sakit 291. Nah, persentasenya masih 63, Mbak. Masih jauh. Kalau bisa harusnya 100% supaya tidak ada penularan karena lansia dianggap rentan untuk tertular dan rentan untuk menularkan. Ini masih belum termasuk data yang sudah divaksin di rumah sakit. Siapa tahu setelah kita tarik
datanya bisa lebih dari 63% ya Pak RT ya, yang atau Pak LMK yang hadir di sini. Baik, ini kegiatannya yang tadi beberapanya sudah tertib banget, ikutin arahan dan protokol kesehatan, dan di sini ada beberapa RPTRA yang dikerahkan dan PKK yang dibantukan di sini. Ini dia untuk cara kita untuk menginfokan woro-woro ke itu para di masyarakat. Nah, ini dia. Ini pintas terkait masalah yang akan diobrolkan hari ini. Obrolan hari ini tetapi halo, suaranya itu ya, delay ya? Enggak. Jelas, Bu? Jelas, siap. Ada beberapa nanti dari para kasih mungkin akan menginfokan terkait hal-hal yang timbul. Yang jelas hari ini kita mendiskusikan hal ini. Boleh ini atau mungkin di luar ini juga nggak apa-apa. Masih semangat kan para RT, LMK, FKDM, Ibu PK? Semangat ya? Semangat. Silakan, monggo. Jadi habis dari ini mungkin kasih akan menyampaikan barangkali Bu Kini nanti saya akan kasih waktu untuk memberikan informasi. Baik, dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Waalaikumsalam. Silakan Bu Kini untuk memberikan tambahan program. Silakan Bu Kini. Baik Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Pak Lurah, yang saya hormati Ibu Sekel, para ketua lagi di rumah. RW 1 sampai dengan RW 06, Bapak Ketua LMK dan anggota, Bapak Ketua FKDM dan anggota, Bapak Ketua RT dari RW 1 sampai RW 6, Sektoran Cipedak. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tupoksi saya sebagai kasih PLT Kasipem dan Kasih Ekbang. Untuk yang pertama terkait dengan PBB yang tadi disampaikan oleh Bu Sekel, kebetulan saya sudah melakukan pengisian dan di situ setelah kita lakukan pengisian itu akan muncul daftar pembayaran PBB kita yang telah kita lakukan dari awal dulu sampai dengan tahun yang sekarang ini, tahun 2020 ya. Saya melihat untuk tahun 2021-nya belum bisa, belum kelihatan, belum muncul gitu. Mungkin dari sistemnya yang dari pajak sendiri mungkin belum ada. Dan itu sangat mudah sekali, mohon izin Bapak Ibu untuk segera disampaikan kepada para warganya. Karena itu terkait PBB itu sekarang tidak diterbitkan, tetapi nanti akan dikirim melalui email. Kalau saya dapat infonya dari pajak kecamatan seperti itu. Nanti PBB itu akan dikirim melalui email masing-masing, di mana Bapak Ibu harus melakukan penginputan NOP-nya masing-masing. Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan pengolahan sampah. Saat ini kan di pengurusan RT dan di pengurusan RW sendiri untuk penanganan sampah sudah dimasukkan ada bagiannya tersendiri. Jadi mohon izin, hal itu harus segera kita laksanakan karena itu merupakan sudah merupakan suatu kewajiban Pak RW dalam pengolahan sampah di lingkungannya. Salah satu upayanya adalah kemarin terakhir kami mendapatkan sosialisasi dari kecamatan bahwa kita bisa melakukan pengurangan sampah rumah tangga dengan cara apa? Diadakan kita pembudayaan maggot. Jadi maggot itu seperti ulat. Ulat itu adalah makan dari sisa daun-daunan yang kita hasilkan dari rumah tangga kita masing-masing. Dan maggot itu yang pastinya bisa dimanfaatkan untuk makan ikan. Dan bisa juga yang pasti untuk mancing, Pak. Jadi yang hobi mancing, silahkan kita pelihara maggot nih. Harapan saya, ke depannya ini, Pak RT mulai dulu dari tingkat rumah tangga Pak RT sendiri dulu. Nanti diikuti dengan PKK dan ibu-ibu PK yang ada. Kami juga dari kecamatan, dari kelurahan sendiri sudah mau mulai untuk melaksanakan pembudayaan maggot tersebut.
kami melihat itu begitu efektifnya untuk mengurangi sampah yang dari dapur, terutama yang buah dan sayur. Karena maggot itu makanannya dari sisa buah dan sisa sayuran yang kita hasilkan di rumah tangga kita. Untuk yang selanjutnya, kami melihat untuk sekarang ini begitu maraknya di Kelurahan Cipedak pembangunan klaster-klaster Bapak Ibu ya. Dan saya kemarin sempat nemuin ada klaster yang tidak melaksanakan kewajibannya membuat sumur resapan. Sedangkan dalam aturan yang baru, pembangunan rumah yang baru itu pasti ada IMB. Di dalam IMB sendiri itu wajib membuat sumur resapan di setiap rumah yang dibangun, terutama yang baru. Jadi mohon kerjasamanya dari Pak RT dan RW apabila memang ada warga membangun rumah yang baru, kita sama-sama ingatkan untuk membuat sumur resapan. Karena dengan adanya sumur resapan tersebut, lingkungan sangat terbantu Bapak Ibu. Karena air yang turun dari talang kita itu larinya tidak ke saluran air, jadi tidak menambah debit air yang ada. Tetapi dia akan masuk ke dalam tanahnya, sehingga yang masuk ke dalam got itu hanya yang dari jalan saja. Itu harapan dari kami, makanya mohon kerjasamanya apabila ada rumah atau perumahan yang baru, boleh nanti koordinasi sama kami, kita lakukan survei bersama-sama. Dengan cara itu mudah-mudahan mereka akan merasa mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu. Karena kalau kita nggak lakukan pengawasan dari pihak RT dan RW sendiri dan kelurahan, mereka menutup mata untuk membuat itu. Padahal suatu kewajiban setiap IMB yang diterbitkan itu dia wajib membuat sumur resapan. Saya rasa itu dari saya. Apabila ada salah dan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang hadir, semangat ya. Untuk para ketua RT atau yang mewakili RT dan RW-nya, untuk mempersiapkan pertanyaan atau hal-hal yang mesti didiskusikan. Paling tidak 1 RW, 2 RT atau ya mewakili. Baik, kebetulan di tengah-tengah kita hadir Bapak Wakil Camat. Selamat datang Bapak Wakil Camat, monitor. Bapak Wakil Camat, monitor. Ya, monitor. Oh, siap. Oke, jadi kebetulan di tengah-tengah kita hadir Bapak Wakil Camat, sama semangat ya hari ini kita silaturahimnya dengan para RT, RW dan LMK serta FKDM. Izin Pak Wakil Camat, kita sudah berdiskusi terkait program-program yang sifatnya urgent seperti vaksin dan penyampaian SPPT PBB, hal-hal yang lain yang timbul di wilayah kewilayahan. Dan beberapa RT RW juga sudah mempersiapkan yang akan didiskusikan hari ini. Baik, izin kepada Bapak Wakil Camat untuk memberikan arahan atau wejangan kepada kami. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Sekel, terutama yang saya hormati Lurah Cipedak. Apakah suara saya didengar di Bapak semua? Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua RW dari RW 1 sampai RW 6, kemudian juga para ketua LMK, kemudian juga para ketua RT, dan semua mohon maaf apabila saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Senang sekali saya malam hari ini bisa bersilaturahim sekalipun dengan fasilitas Zoom meeting, tapi ini sudah sangat layak sekali bahwa silaturahim itu tidak saja pertemuan secara fisik, tapi silaturahim lewat webinar ini akan terus memperkaya hubungan yang harmonis antara warga dan aparat pemerintah untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di bawah gitu. Yang pertama, kita bersyukur bahwa baru saja hari ini sebenarnya tidak selesai
masih terus berlanjut kegiatan vaksinasi lansia. Saya harus sampaikan ini di awal pertemuan ini karena sejujurnya pada tahun lalu ketika kita bersama-sama menghadapi virus corona ganasnya, sampai sekarang kita masih bisa merasakan keganasannya karena barangkali tahun lalu kita masih bersama orang-orang yang kita cintai dalam mengisi Sya'ban dan menyambut Ramadan. Tapi ternyata orang tersebut sudah mendahului kita diantaranya karena virus corona. Nah, kemudian tahun lalu itu kita semua galau, gamang, apa yang mesti dilakukan, bagaimana pemerintah menanggulangi persoalan besar tersebut. Kita hanya selalu mengadakan razia masker dan sebagainya, menutup berbagai aktivitas sampai kita tidak bisa melakukan tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, juga kita tidak bisa lakukan itu. Nah, artinya bahwa waktu itu tuntutan kita bersama adalah bagaimana kira-kira kita bisa melepaskan diri dari wabah virus corona. Apa yang kira-kiranya bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi warganya. Karena menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan warganya dari mara bahaya virus corona itu adalah salah satu tanggung jawab menurut saya dari pemerintah pusat. Alhamdulillah di akhir tahun 2020 sudah mulai dilakukan upaya-upaya bagaimana penanganan virus corona dengan cara menghadirkan vaksin dari negara, berbagai negara, ya. Nah, kebetulan vaksin kita ini adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini vaksin yang dibuat memang didatangkan dari Cina. Nah, tapi untuk memberikan keyakinan kepada warga negara Indonesia dan juga umat Islam khususnya, maka dikeluarkan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia yang tertulis secara jelas dalam fatwanya bahwa vaksin Sinovac itu halal. Saya kira ikhtiar ini kan kondisinya mendesak. Mendesak itu artinya wabah ini tidak bisa dihindari. Famanitura ghairu bagin wala alin fala isma alai, kalau nggak salah begitu. Kalau kita lagi di tengah hutan nggak ada apa-apa yang boleh dimakan, apapun boleh dimakan gitu, menjadi halal gitu. Saya kira kemudian ketika kita menghadapi virus corona yang begitu dahsyat dan kemudian ada vaksinnya dan kemudian dinyatakan oleh Majelis Ulama itu halal, maka kemudian saya kira tidak ada pilihan lain kecuali memang kita memanfaatkan itu secara baik. Ini yang ingin saya sampaikan. Ada juga vaksin yang lain, apa namanya, Astra, saya nggak tahu namanya, tapi itu kemarin sempat ramai. Tapi saya harus sampaikan juga bahwa Majelis Kajian Lembaga Nahdlatul Ulama pun mengeluarkan satu keputusan tentang vaksin tersebut hukumnya mubah. Artinya mohon saya berharap kepada bapak-bapak semua, warga Kecamatan Jagakarsa, jangan sampai termakan hoax dengan mengatakan bahwa vaksin ini tidak bagus, vaksin ini bisa menjadi orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya kira ini yang harus kita filter, kita harus pahami betul bahwa vaksin ini sudah melalui penelitian yang luar biasa dari tokoh agama, ulama, dan juga ahli epidemiologi dan sebagainya yang menyatakan bahwa vaksin ini boleh. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bagaimana tentang vaksin Sinovac ini. Salah satu negara Islam yang sangat kita kagumi selain dari Timur Tengah yaitu Turki. Presidennya Erdogan. Itu pun vaksinnya Sinovac. Vaksinnya Sinovac yang sama dengan Indonesia. Dan Erdogan pun divaksin gitu, divaksin dia. Bagaimana cara dia untuk menghadapi virus corona ini, dia divaksin. Saya kira kemudian tidak saja akhirnya kita berkesimpulan, ya saya nggak perlu divaksin kalau memang Allah sudah menghendaki kita akan selesai, maka selesai. Saya kira tidak seperti itu, karena ikhtiar kita adalah bagaimana kita mampu menghadapi serangan atau ganasnya wabah corona dengan cara yaitu divaksin.
Nah, oleh karena itu sejak awal kemarin pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan vaksinasi. Yang dilakukan yang pertama yang dimuliakan adalah lansia. Kenapa mesti lansia? Karena lansia adalah warga dengan usia yang relatif tua yang dianggap paling rentan karena banyak memiliki penyakit yang menyertainya selain dari darah tinggi, jantung, dan sebagainya. Maka diperkirakan apabila ada lansia yang terkena dengan virus corona itu, kemungkinan recovery-nya agak sulit dan agak lama. Lalu kemudian tidak bisa juga kita katakan orang tua saya mah ada di rumah aja, nggak kemana-mana. Bukan itu persoalannya, yang menjadi persoalan adalah anak dan cucunya serta menantunya. Karena anak cucu dan menantunya itu punya aktivitas setiap hari di luar. Nah, kalau dia sendiri tidak bisa memfilter dan kemudian menemui neneknya di rumah yang nggak kemana-mana dan kemudian tertular, maka menjadi persoalan lain. Oleh karena itu sebenarnya dengan dia diberikan vaksin, maka insya Allah dia terlindungi dari penularan virus corona dari manapun adanya atau datangnya. Jadi alhamdulillah upaya yang dilakukan oleh kita semua di Jagakarsa. Satu, yang jadi persoalan menghadapi vaksinasi lansia ini adalah Kelurahan Cipedak. Kenapa Kelurahan Cipedak menghadapi persoalan? 5 kelurahan lain bahkan ada yang 2 punya puskesmas. Saya sebut Jagakarsa punya 2, puskesmas 1, puskesmas 2. Lenteng Agung punya puskesmas 1, puskesmas 2. Lenteng Agung 1, Lenteng Agung 2. Ciganjur ada, kemudian Tanjung Barat punya, kemudian juga Serengseng Sawah punya. Cipedak nggak punya. Padahal lansianya ada ribuan juga, gitu, bukannya sedikit. Nah, alhamdulillah berkat komunikasi kita semuanya menghadapi masalah ini, kemarin kita coba yang kita sebut vaksinasi statis. Jadi statis itu istilahnya sama dengan puskesmas yang tetap, yang nggak berpindah-pindah. Ada dinamis dan ada statis. Nah, di SD 01 kita pakai menjadi tempat kegiatan rutin vaksin bagi warga Cipedak yang setara dengan puskesmas. Itu yang menjadi terobosan kita. Gitu. Jadi bukan perkara begitu saja bahwa tiba-tiba SD 01 itu menjadi pusat kegiatan vaksinasi masyarakat Cipedak. Ya karena memang nggak ada, susah kita. Apakah warganya harus dikirim ke puskesmas, kecamatan untuk divaksin, atau ke RSUD, atau ke tempat lain, ke rumah sakit Sibro. Saya pikir agak kurang adil juga nanti kira-kiranya dianggap, waduh, warga Cipedak nih disuruhnya yang jauh-jauh gitu. Akhirnya kita tentukan dan kita jadikan SD 01 menjadi tempat vaksinasi statis warga Cipedak. Statis itu yang bisa dilakukan setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 1. Nah, dinamis artinya semua warganya bisa melakukan di sana secara umum yang boleh disebut vaksinasi massal. Nah, dengan upaya tersebut, alhamdulillah, saya kira masih tersisa apabila kita mengacu data kepada Dukcapil. Data Dukcapil itu ada tidak sampai 2.000 warga lansianya yang ada di Cipedak. Saya tadi sudah sampaikan juga kepada Pak Lurah, kira-kira sekitar 500 orang yang tersisa yang belum divaksin. Saya bilang kepada Pak Lurah mungkin dalam 2 hari bisa kelar ini kalau memang kita melakukan itu gitu. Jadi intinya bahwa kita melakukan vaksinasi kepada lansia bukan karena kita sebel, bukan karena kita tidak suka, tapi karena kita cinta. Kita cinta untuk melindungi orang tua kita. Kita memuliakan orang tua kita. Nah, selain itu juga kami melakukan atau pemerintah melakukan vaksinasi kepada tokoh agama. Para ketua DMI, anggota DMI, bahkan marbot pun dilakukan vaksinasi. Gitu. Nah, setelah itu turun guru-guru. Guru-guru juga divaksin karena sebenarnya idealnya katanya tahun ajaran baru itu kalau bisa sih udah
sekolahnya nggak pakai webinar lagi, tapi bisa tatap muka. Nah, kemudian juga kemarin diputuskan bahwa kalau bisa seluruh ketua RT, ketua RW juga divaksin. Kenapa mesti divaksin? Karena ketua RT, ketua RW itu selalu berhubungan dengan masyarakat luas. Vaksin adalah salah satu cara untuk melindungi para ketua RT, ketua RW, kader PKK, Dasawisma, Jumantik, terlindungi dari sebaran virus corona gitu, dari masyarakat lain. Tujuannya hanya semata-mata itu agar warga yang selalu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak itu terhindar dari virus corona. Kemudian saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Kasih Ekbang, ada beberapa hal yang memang disampaikan tadi tentang masalah penanggulangan sampah dan sebagainya, mengembangkan, boleh disebut apakah menjadi istilah budidaya maggot dan sebagainya sebagai terobosan baru, memanfaatkan limbah sampah rumah tangga yang terdiri dari sayur mayur dan buah-buahan. Saya kira ini satu terobosan baru. Kemarin baru saja saya datang di daerah Tanjung Barat, kalau memang suatu saat akan ke sana, bisa saja untuk studi banding, karena itu khusus gitu. Namanya Pak Faisal, dia mengembangkan budidaya maggot. Nah, tapi tidak sekedar maggot saja yang ada di sana, tapi dikembangkan juga dengan lele, ternak lelenya. Jadi bagaimana lele mengkonsumsi maggot, karena maggot itu menjadi bahan pelet atau apa istilahnya itu, yang harganya katanya kalau bicara ekonomisnya itu cukup tinggi gitu kan. Nah, kalaupun dari sisi maggotnya itu memberikan nilai ekonomis, saya pikir juga pada aspek hewan peliharaannya berupa ikan lelenya itu juga memberikan nilai ekonomis yang luar biasa sekali. Saya nggak tahu, dan barangkali kalau bisa dipikirkan oleh bapak-bapak warga Cipedak, kalau kita hitung berapa sih pedagang pecel lele yang ada di Kelurahan Cipedak. Saya kira lebih dari 20 kali kalau hitungan gampangnya. Kalau satu malam setiap pedagang itu menghasilkan 2 kilo, saya kira berarti semalam udah lebih dari 40 kilo. Produksi ikan yang diberikan kepada masyarakat atau kepada para pedagang pecel lele yang memang setiap malam ada di sekitar wilayah Cipedak. Artinya kebutuhan produksi ikan lele gitu kan untuk memenuhi para pedagang pecel lele setiap malam lebih dari 40 kilo. Kalau memang kita hitung 20 pedagang pecel lele semalam yang makan 2 kilo. 1 kilonya dihitung 7. Berarti kalau 2 kilo satu pedagang 14. Kalau 14 orang yang makan di tempat pecel lele, saya pikir kesedikitan, ya minimal 20 orang kan gitu. Jadi kalau udah 20 orang, ya cukup banyak, lebih dari 20 kilo. Ini bicara ekonomisnya ya, tentang pecel lele yang dikembangkan dari maggot sebagai bahan untuk ternak lele. Nah, kemudian yang lainnya, bapak-bapak, para warga Cipedak, apa yang disampaikan oleh Bu Winnie tadi, Kasih Ekbang, tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Tahun 2021 ini, Dinas Sumber Daya Alam, Air, maksud saya Sumber Daya Air akan melakukan pembuatan sumur resapan, tapi dikembangkan di kantor-kantor pemerintah atau di lahan-lahan atau di tempat atau di lahan yang menjadi aset pemerintah. Apakah itu RPtra, kantor kelurahan, sekolah, dan sebagainya. Belum lama ini saya coba ingin bermitra dengan kalangan swasta yang ada di Cipedak, bagaimana bisa mengembangkan pembangunan sumur resapan di rumah ibadah, terutama di rumah atau di masjid. Mendaur ulang air wudhu yang dikembangkan itu atau yang dipakai oleh jamaah,
itu bisa menjadi satu air yang bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan lain. Intinya bahwa kita tadi disampaikan oleh Kasih Ekbang bagaimana secara serius meminta kewajiban para pengembang untuk membuat sumur resapan. Yang dimana sumur resapan itu apabila dipenuhi secara baik oleh para pengembang akan memberikan manfaat secara umum bagi masyarakat Cipedak dalam rangka menangkap air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Saya kira itu Bu Sekel yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ikuti terus pertemuan ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan baik ini masih semangat ya? Semangat. Oke, nanti sebelumnya mungkin untuk Bapak FKDM, Pak Gatot untuk memberikan arahan, tapi sebelum memberikan arahan kita lihat dulu video ini biar tidak ngantuk. Video kita hari ini. Ikatan Cinta. Oke. Yo. Bisa ya? Bisa. Ya. Dibantu, host dibantu. Ayo lakukan. Kok nggak bisa ya? Ini aku klik apa lagi nih kalau begini nih? Oke. Ini close aja mohon Bu Haji. Udah. Hah? Udah bisa. Ini apa ini? Langit Bu. Bintang. Kedengeran suaranya. Ini di screenshot Bu Haji. Ganteng banget Pak RT. Duduknya jangan di bawah lampu itu, silap bener. Silak. Mencilak begitu. Saya nggak ada sayangnya. Saya yang belum mengikuti vaksin mendaftar di SDN 002. Yang belum mengikuti vaksin bagi para lansia khususnya ini yang berada di wilayah Cipedak supaya mengikuti vaksin untuk ibu-ibu ya para lansia yang belum mengikuti vaksin segera mendaftar. Warga khususnya Kelurahan Cipedak ibu-ibu lansia yang belum mengikuti vaksin ada segera mendaftar di SDN 002. Terima kasih. Hari ini ditunggu di SDN 002 yang belum mengikuti vaksin para lansia. Hari ini ditunggu di masyarakat khususnya yang berada di wilayah Cipedak pada bapak ibu yang lansia. Sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Cipedak dan bapak ibu yang lansia, bapak ibu Bapak Ibu yang lansia ditunggu kehadirannya di SDN 02. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, gimana videonya? Seru?
Kurang ngomongnya, kurang Ini ngomongnya. kata cinta, Ngomongnya. Bu. Oh, gitu ya. Terus. Nanti pemeran utamanya begini nanti sama Pak Syukur. Baik, untuk selanjutnya adalah mungkin arahan atau mungkin beberapa hal yang akan disampaikan dari Ketua FKDM kita, Pak Gatot. Silakan Bapak Gatot untuk memberikan informasi atau arahannya. Pak Gatot, Ketuanya. Bapak Ketua Lagi tugas FKDM. kali, Bu. Ketuanya, Bu, ketua. Lagi nyalo. Ketuanya, Bu. Pak Ketua FKDM, Pak Gatot silakan. Lagi nyalo dia kali. Lagi nyalo, Bu. Untuk mewakili Pak Gatot dalam hal ini adalah dari unsur FKDM. Silakan. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalan dulu nih, Pak. Ada Bapak RW, Bapak RT semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatoni. Kebetulan saya ditugaskan oleh Ketua Mahyudin, yaitu selaku Ketua FKDM untuk Korwil RW 04 ya, Pak RW. Ya, saya sih hanya sebenarnya sih ini ranahnya ketua ya, saya cuman hanya ingin kerjasamanya saja kepada Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh elemen di Kelurahan Cipedak agar bisa berkontribusi juga kepada kami, kepada LMK juga. Itu aja sih, Bu Sekel. Halo. Baik, terima kasih Pak Iqbal Fatoni. Mukanya kelihatan kalau biasanya pakai Kurang dikit banget ngomongnya. Oh gitu ya. Nanti lebih gregesnya nanti. Soalnya ini harusnya Pak Gatot katanya ranahnya Pak Mahyudin. Bapak Mahyudin nggak ada. Tadi standby padahal ya. Baik, untuk selanjutnya adalah diskusi atau kita debat-debatan hari ini kita ya, boleh? Jangan, Bu. Debat juga jangan ya? Dari RW 1 sampai RW 6, dimulai dari RW 6 dulu, biasanya kan harus RW 6 belakangan dulu, sekarang dari RW 6, bisa diwakili 2 RT atau mungkin Pak RW-nya sendiri. Silakan Pak RW untuk memulainya diskusi hari ini, monggo. Pak RW 6, Konditor. Di kondangan kali. Ada Pak RW. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW. Yang saya hormati Pak Gozali, Pak Wakil Camat, Pak Lurah Cipedak, Bapak Saidi, Bu Sekel, Kasipem, Bu Sukini, kemudian FKDM, LMK, RW 1 sampai RW 5, dan para ketua RT dari RW 01 sampai 06. Terima kasih Bu Yuyun. Ada beberapa hal Bu yang saya perlu konfirmasi sehubungan dengan tadi ada pemaparan mengenai PBB. PBB terutama ada beberapa hal yang menjadi kendala karena tidak semuanya itu pemahamannya cukup baik mengenai informasi mengenai IT lah, ada gaptek. Mungkin hal ini seperti tadi disampaikan perlu dibantu Pak RT masing-masing oleh karena memang ini hal yang baru. Tapi betul yang Bu Sukini tadi sampaikan memang belum bisa dibuka yang 2001, tapi paling tidak kemungkinan bulan April biasanya itu atau bulan Mei itu sudah mulai ada. Nah, terus yang saya mau tanyakan Bu, ada beberapa hal yang mengajukan itu, saya kemarin sudah sampaikan juga ke Bu Woro, karena pengurus PBB itu sampai sekarang itu beberapa warga itu belum dapat NOP. Sudah 2,5 tahun hampir. Oleh karena ada hambatan, saya nggak tahu di mana karena belum ada keterangan lagi. Itu saya sudah sampaikan buktinya pengajuannya, tetapi hingga saat ini belum jadi.
ada beberapa warga yang menyampaikan hal tersebut. Nah, sehubungan dengan itu, kemarin kita ada mapping. Kita berharap sih mapping yang kemarin kita buat itu sudah bisa membantu. Karena proses mappingnya itu sudah detail dari RT ke masing-masing rumah itu, masing-masing NOP itu kelihatannya sudah di mapping. Bahkan ada tanah ataupun lokasi atau bidang yang saat ini belum punya NOP itu sudah didaftarkan. Mudah-mudahan ahli ini bisa membantu. Kemudian yang kedua adalah mengenai sumur resapan. Kalau tadi Bu Sukini menyampaikan kita bisa kerjasama untuk mengontrol masing-masing di klaster-klaster terutama, saya pikir itu cukup baik juga Bu, karena kita kan RT atau RW kan sebetulnya tidak ada wewenang untuk menanyakan dia ada sumur resapan atau tidak. Tapi kalau sidak sekali dengan Kasipem, mungkin hal ini bisa membantu untuk proses pengontrolan apakah terimplementasi atau tidak. Tapi beberapa yang kita kunjungi itu memang sudah ada, tapi saya yakin masih ada yang belum menggunakan ataupun belum membuat sumur resapan. Selanjutnya mungkin bisa atur di schedule Bu, untuk peninjauan ke lokasi masing-masing klaster tersebut. Kemudian pengolahan sampah. Pengolahan sampah sebetulnya saya nih di RW 6 sudah cukup banyak ya di tempat saya Magot itu, bahkan hampir kececeran kita karena sudah terlalu banyak gitu. Cuman memang saya tadinya nggak tahu bahwa proses Magot itu seperti itu dan begitu cepat gitu. Dengan bekas sayur ataupun buah-buahan ternyata sudah menjalar itu keluar-keluar kemana-mana gitu. Ya mungkin hal ini kalau ada informasi seperti itu bisa juga digunakan atau dimanfaatkan yang kita yang sudah memiliki hal tersebut gitu. Bagaimana proses pengembangannya lebih lanjut. Mungkin itu Bu yang saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para peserta, kita langsung jawab satu-satu per RW atau dikumpulin dulu semua ngobrol atau gimana? Baiknya. Dikumpulin aja Bu, kalau nggak sempat ntar bisa dilanjut di offline gitu. Oke, siap. Oke, selanjutnya adalah dari RW 5. Silakan RW 5 untuk memberikan tanggapan, sharing atau pertanyaan. Silakan RW 5. Yang mewakili RW 5 boleh RT, LMK, FKDM, silakan. Pak RW-nya monggo. Pak RW, itu unmute-nya bisa diklik. Pak RW 5, monitor. Masih trouble dengan IT. Host, bantu host untuk membuka itunya. Mute-nya. Pak RW 5, monggo dibuka dulu mute-nya diklik biar kedengeran. Belum terlihat suaranya Pak RW 5. Lanjut aja dulu Bu. Dia lagi ke kamar kecil kali. Ada. Ada tuh Pak RW, itu Pak Budi Hendro. Cuma, lah, tasip. Monggo, silakan Pak RW 5, monggo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak RW. Pak RT mana Pak RT yang makilin Pak RT? Barangkali ada yang... RT yang ada di RW 5, monggo. Pak RT 8, Pak RT 5, Pak RT 7, Pak RT 6 tuh, Pak RT 6. Pak RT 6, Pak Sai, Pak RT 6, silakan. Berarti lewat dulu kali ya. Tadi kan udah dibilangin untuk mempersiapkan hal-hal. Berarti RW 4 dulu barangkali. Siap, siap. Oke, siap. RW 4, monggo. Boleh RT-nya, RW-nya, LMK-nya, FKDM-nya, silakan. Ya, mohon izin Bu.
Tadi ada trouble dari R4. Oke, siap. Pak RT 10 RW 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Lurah, Bapak Wakil Camat dan Ibu Sekal dan para stafnya. Saya ingin bertanyakan tadi saya ada sedikit trouble jadi agak terlambat. Yang pertama itu tadi saya melihat data lansia yang sudah divaksin. Saya lihat data di RT 10 itu, yang pertanyaan saya, itu data dari mana ya Bu? Terus yang kedua, kalau yang saya di jumlah lansia yang ada di RT 10 RW 04 itu ada 32 lansia. Yang sudah vaksin itu ada 17. Dan yang belum vaksin ada 16. Itu keterangannya saya sudah berikan juga waktu itu di share ke grup. Dan di situ tadi saya lihat data cuma ada RT 10 RW 04 itu cuma ada 6. Itu tadi saya mohon penjelasannya itu pendataannya dari mana. Yang kedua mengenai masalah link PBB. Link PBB itu mungkin pernah kita share mungkin dapat sharean dari kelurahan atau belum, saya juga agak lupa. Dan saya mohon untuk ulang kembali linknya itu agar kita dapat meng-share lagi ke warga. Karena untuk selama ini mungkin warga yang tadi Ibu bilang, warga ada yang aktif dan juga yang tidak aktif masalah mengenai zaman sekarang itu memerlukan data-data link, sedangkan yang PBB itu bakalan dapat melalui link tersebut atau melalui email. Karena suatu saat nanti akan apabila waktunya kita mendapatkan PBB itu pasti warga yang akan menanyakan ke RT. Sedangkan kita udah sering ngasih link. Tapi saya mohon untuk masalah link itu kita coba di-share lagi Bu. Nanti kita mempertegas atau kita buat selembaran. Atau dari selembaran kelurahan dan kita akan coba bagikan ke warga. Ya dia langsung mengakses ke link tersebut untuk masalah PBB. Untuk masalah tadi sedikit juga ada masalah banyak pembangunan di wilayah Cipedak yang saya ingin mengenai saluran. Ini mungkin berbeda tema dengan kita, tapi tadi ada Bu Sukini bicara mengenai saluran. Itu saya ingin mempertanyakan saja bahwa saluran itu pengajuan yang kita lakukan dari zaman saya baru menjadi RT. Kira-kira kapan terrealisasinya Bu yang untuk jalan raya dari arah RT 9 sampai dengan RT 7 yang ke bawah itu sampai saat ini belum terrealisasi. Mungkin itu aja Bu yang dapat saya sampaikan. Dan mengenai tadi juga masalah bank sampah, mohon juga diwaro-waro kepada semua warga karena kami juga belum mulai, tapi kita akan segera mulai kembali bank sampah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan Bu. Mohon izin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari RW 3. Silakan dari LMK-nya boleh, RW RT-nya atau FKDM, silakan monggo RW 3. Pak LMK? Pak LMK RW 3 Pak Didi? Silakan. Tadi ada Pak Barman tuh Bu yang mewakili Pak RW itu. Silakan Pak Hermansyah. Pak Barmansyah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau RW 3 mungkin masih belum ada isu yang krusial ya Bu untuk disampaikan ya Bu. Jadi kita nyimak aja dulu Bu, lanjut aja Bu. Baik, dari Pak Didi sendiri, Pak Didi sebagai Ketua LMK, monggo silakan memberikan arahan atau tanggapan atau apa. Silakan Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Gojali, Bapak Wakil Camat kita, Pak Lurah, Bapak Saidi, beserta jajarannya, Bu Sekel.
malam hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di acara Zoom meeting. Semoga apa-apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat buat kita dan lingkungan kita semuanya. Alhamdulillah dari apa-apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Lurah, terus juga diarahkan oleh Pak Wakil Camat, kemudian dari para kasih yang telah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan tadi, diantaranya PBB, kemudian vaksinasi dan lain sebagainya yang disampaikan itu, alhamdulillah sudah cukup baik di lingkungan Kelurahan Cipedak pada umumnya. Semoga kegiatan-kegiatan ini yang memang belum berjalan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah dari beberapa yang disampaikan tadi di vaksin misalkan itu masih ada beberapa warga atau sebagian berapa persen warga lansia yang belum tervaksin di sini. Semoga ke depan nanti bisa terlayani atau juga ada antusias lansia dan keluarganya yang bisa melaksanakan vaksin. Kemudian mengenai kegiatan yang lain, alhamdulillah ya di Kelurahan Cipedak, tadi apa yang disampaikan Pak Lurah, cukup perkembangan COVID ini cukup baik, persentasenya sudah cukup kecil dibanding dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Sukses buat Kelurahan Cipedak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ke depan semoga sinergi kinerja kita semua, unsur-unsur yang terkait di Kelurahan Cipedak ini semakin erat untuk bekerja, menjalankan program-program apa saja yang akan dijalani di Kelurahan Cipedak. Mungkin itu dari saya. Salam sehat semuanya buat Pak RT, Pak RW, rekan LMK dan EKDM yang ada di Kelurahan Cipedak semuanya. Makasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua RMK atas support dan arahannya. Sama Pak Ketua RMK juga semoga sehat selalu ya. Terima kasih doanya juga. Amin. Baik, untuk RW selanjutnya adalah RW 2 ya. Silakan RW 2 untuk memberikan pertanyaan, arahan atau hal-hal yang bisa didiskusikan. Silakan. RW 2. RW 2 monitor. RW 2 RT-nya, silakan RT-nya ada yang hadir, monitor. Assalamualaikum, Bu. Dari Pak RT 11 ini ya? RT 11 RW 2 ya, Pak? Silakan, monggo. RT 05, Bu. Oh, RT 05. Monggo silakan RT 05, Pak RT. Monggo. Mohon izin, Bu. Silakan lanjut. Yang kami hormati Bapak Wakil Camat, yang kami hormati Bapak Lurah Saidi, SP, beserta jajaran stafnya. Untuk mempersingkat waktu, kami bertanya tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Camat, Wakil Camat, bahwa beliau mengajukan untuk vaksin untuk para ketua RT dan RW dan kader dan lain-lainnya. Kira-kira itu bisa dijadwalkan kapan, Bu? Jadi mohon arahannya, mohon nanti disampaikan untuk masing-masing RW. Terus yang berkenaan dengan lansia di RT kami, itu yang belum vaksin kurang lebih masih 24, Bu. Tapi kami sudah melaksanakan pendekatan, tapi beliau-beliau itu ada penyakit bawaan. Jadi, tapi saya juga tidak putus asa, insya Allah akan mendapatkan pendekatan lagi secara pribadi. Jadi mereka-mereka itu memang ada penyakit bawaan, salah satunya itu tensinya tinggi, ada gula darah, terus ada yang lain-lainnya itu, Bu. Jadi mohon arahnya untuk bagaimana nanti untuk pendekatan lebih bagus lagi gitu. Terus yang ketiga, kemarin saya melihat di berkenaan yang lain di luar tema, Bu. Itu mengenai bantuan dari Pemprov. Itu kemarin sangat kacau, Bu, itu, Bu. Jadi mohon
dikaji ulang lagi karena sampai jam 8 malam itu belum selesai itu. Ya, mungkin itu dari saya, Bu. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT 5 RW 2. Baik, untuk selanjutnya adalah RW 1. Silakan RW 1. Dari LMK-nya boleh, RW-nya boleh, RT-nya silakan. RW 1, monitor. Ya, saya tawarkan dulu, ada nggak Bapak LMK atau RT yang mewakili Pak RW-nya? Silakan, saya wakilkan dulu, pengen tahu. Saya Bu dari RT 1 RW 2, Naim. Pak RT, oh Pak RT 2, yo nggak apa-apa, silakan. RT 1 RW 2. Ini masalah vaksin Bu, ini kayaknya tumpang tindih kalau menurut saya. Karena apa? Ada beberapa warga saya yang sudah divaksin di sekolah SD 01. Tapi kemarin dapat lagi undangan untuk vaksin di Sibro. Nah ini vaksin ke-1 apa kedua? Nah kita nggak tahu di sini vaksin kedua. Sedangkan dia dari sekolah SD 01 itu sudah dijadwalkan vaksinnya tanggal sekian, bulan sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa orang yang sudah terpapar COVID-19 itu kan memang tidak boleh divaksin untuk sementara. Tapi namanya turun lagi Bu. Kayak kemarin. Nah, jadi itu mohon diklarifikasi lagi. Intinya jangan sampai nanti tumpang tindih. Dia juga bingung ini vaksin yang pertama atau yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak RT 1 RW 2. Ya, terima kasih. Pak, selanjutnya adalah dari RW 1. Silakan menawarkan katanya untuk para. Ya udah. Kayaknya diserahin kayaknya sama pimpinannya kali kalau udah gitu. Oke, lanjut Pak RW. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Wakil Camat, Pak Lurah, dan pengurus RW, RT, LMK dan FKDM, serta pengurus lainnya. Langsung saja, tadi sudah sama-sama kita dengarkan berkaitan dengan SPPT online dan masalah vaksinasi. Ini yang pertama saya cuma menambahkan aja dari kutipan dari RT 6. Tentunya masalah SPPT IPBB paling tidak kita ada sosialisasi. Yang pertama, jangan cuma kita share di WA akan tetapi cuma kayak seremonial aja. Yang terpenting maksud saya ada maklumat dari pemerintah atau dari kelurahan. Maklumat seperti yang biasa sudah dilayangkan ke RT dan RW. Itu masalah PBB. Yang kedua, masalah vaksinasi. Vaksinasi ini paling tidak ada sanksi administrasi, ya, ada sanksi administrasinya. Dan yang terakhir, masalah sumur resapan air. Kebetulan di RW 1 ini banyak perkembangan. Kemarin sempat saya sidak sama sama Ibu Sukini, cukup asik juga dia, berani, saya demen. Mudah-mudahan ke depan lebih berani lagi. Kalau saya sendiri nanti saya disangka nyalok, ya. Saya berharap nanti semua stakeholder yang ada di kelurahan dan aparat kelurahan nanti kita sama-sama terjun ke wilayah RW masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua RW sudah, ya RW 5 belum tuh. Izin, maaf, RW 5 monitor. RW 5, yang mewakili RW 5, RT-nya boleh? RW 5 ada apa enggak ya ini? Jangan-jangan sudah tidur ya? Pak RW kita juga masih semangat. Ya? Assalamualaikum. Ya, siap, monggo. Silakan dari RW 5, monggo. Ya udah. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tadi Pak Camat ya, Bapak Camat, Pak Lurah, dan semua yang hadir pada Zoom kali ini. Ada beberapa yang saya pertanyakan, pertanyaan mengenai vaksin, Bu. Itu kan saat ini masih agak susah ya, lansia itu untuk diajak vaksin. Nah, kira-kira sampai kapan kesempatan untuk lansia itu nanti bisa diberikan kesempatan untuk vaksin? Supaya nanti ketika mereka itu sekarang belum mau nih, nanti suatu saat mereka mau, mereka akan sampai batas waktu. Lanjut Pak RT.
RT masih lanjut? Hanya itu aja pertanyaannya? Unmute-nya diklik Pak RT, nggak kedengeran. Pak RT nggak kedengeran. Kedengeran ya? Oh Ya, iya. coba, ayo mulai. Ya, lanjut. Lupa tadi. Iya, ini kan lansia itu kan saat ini kan masih banyak yang susah untuk diajak vaksin, Ibu. Kira-kira kalau nanti suatu saat mereka mau ikut vaksin, itu sampai batas waktunya kapan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi itu ada kan Pak Lurah tadi menyampaikan bahwa itu ada dendanya. Mengenai denda itu gimana? Karena banyak warga juga mempertanyakan mengenai denda itu seperti apa dan gitu. Itu Bu dua pertanyaan tadi. Baik, terima kasih dari RW 5. Berarti semua sudah memberikan pertanyaan, sudah kami inventarisir. Masih kuat nih 2:30. Apa kita sampai pagi nih? Ngantuk, Bu. Jam 2. Oh, sampai jam 2. Ya. Oke, kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang tadi ya sudah diinventarisir. Nanti kalau ada nggak puas, datang ke kelurahan lagi di lantai 2. Bisa ke Barakasinya, bisa ke kami ya. Baik, izin Pak Lurah masih monitor Pak Lurah. Tadi menerima telepon dari Pak Camat. Pak Lurah masih monitor. Saya coba jawab ya. Oke, siap. Lanjut. Silakan Pak Lurah untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari semua penanya dari RW 1 sampai dengan RW 6. Saya sudah mencatat semua pertanyaan Bapak-bapak sekalian. Ada yang mungkin saya jawab di sini, tapi ada yang mungkin nanti akan saya buat edaran terkait masalah. Yang pertama masalah Pagot nanti akan kita sosialisasikan khusus di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian terkait masalah pembangunan klaster yang ada di wilayah Kelurahan Cipedak, itu nanti akan kita coba inventarisir klaster mana saja yang sudah punya sumur resapan dan yang belum, sesuai data tadi permohonan dari beberapa ketua RW. Kemudian masalah SPT PBB, ya nanti akan kita buat sosialisasi sekaligus juga akan kita buat edaran agar RT PRW bisa menyampaikan ke masyarakatnya. Yang tidak kalah menarik mengenai data vaksin, data lansia. Tadi ada pertanyaan dari Pak RT 1 RW 2, apakah yang dipertanyakan yang sudah atau yang belum? Apa data itu balik lagi? Tadi ada juga pertanyaan terkait masalah datanya. Yang pertama data yang berjumlah 1.791 itu adalah data dari Dukcapil Pak RT 10 ya. Ini data dari Dukcapil, kemudian kita memang belum mendata secara real yang ada di RT masing-masing. Nah, saya berharap untuk pertemuan malam ini, ketika ada lansia yang memang benar-benar belum pernah divaksin atau memang tidak mau, kita berharap itu dicatat namanya, kemudian nanti akan kita berikan undangan secara resmi, ya sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Kemudian tadi juga ada klaim masalah bansos. Memang bansos yang BST yang ada di SD 05 kemudian SD 01, betul Pak RT, itu memang kemarin terjadi kredit sekali di SD 01 dan SD 05. Dan memang itu waktunya cukup besar, kemudian koordinasi tidak seperti yang di awal-awal. Saya sendiri secara kewilayahan tidak ada tembusan yang sifatnya untuk koordinasi untuk penyaluran bansos dan lain sebagainya. Nah, memang itu kita akui bahwa adanya beberapa kendala, bahkan di tempat lain itu sampai jam 9 bahkan 10 malam bisa dilaksanakan. Yang pertama, tapi saya sudah mengevaluasi oleh PJLP Dinas Sosial, mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi terkait masalah kurangnya koordinasi masalah bansos dan lain sebagainya. Mungkin saya pikir ini disimpulkan saja Bu Sekel bahwa saya sudah mencatat ini semua dan ini semua akan menjadi program kita ke depan dan mungkin di bulan depan kita bisa evaluasi lagi kegiatan-kegiatan kita seperti
Mungkin sementara itu dari saya, Bu Sekel. Silakan dilanjut. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah mencatat juga Bapak membuat kesimpulan terkait pertanyaan. Kita runut satu-satu barangkali ya. Mudah-mudahan masih standby. Nanti mungkin ini dicatat ya siapa yang sudah meninggalkan Zoom dan siapa yang standby. Kami akan mengapresiasi bagi teman-teman yang fokus dan serius untuk menyaksikan kegiatan ini karena ini kegiatannya jarang sekali. Bu, ini dicatat siapa yang sudah masih ada standby dan ada yang meninggalkan. Baik, saya akan merunut dari Pak RW 6 pertanyaannya yaitu terkait masalah sosialisasi SPPT PBB dan yang belum mempunyai NOP ya. Baik, untuk SPPT PBB nanti mungkin akan ditambahkan sama Bu ini secara teknis. Intinya judulnya adalah sosialisasi dulu. Apakah 2021 ada tidak, yang penting sosialisasikan dulu linknya, tahapannya ke masing-masing warga. Nanti dari sosialisasi itu mana yang sudah mendownload warganya, ada yang belum download, karena orang pasti akan mendownload itu akan kebuka di sana. Mendownload, memasukkan emailnya, memasukkan data pribadinya. Itu saja dulu. Nanti masa 2021 setelah semua standby, semua nanti akan dimasukkan sama pihak dari pajak. Intinya para RT RW menginfokan ke warganya bila perlu bareng-bareng duduk bareng di RW-nya untuk sama-sama mendownload, sama-sama memasukkan datanya. Setelah mendownload, diinventarisir mana yang sudah, mana yang belum. Ya Pak RT ya, semangat ya. Nanti saya akan kirim linknya lewat forum. Linknya akan kita kirim kembali lewat forum. Saya minta setelah pertemuan ini mungkin mencatat siapa-siapa saja, RT siapa saja yang sudah mendownload, siapa yang sudah mensosialisasikan. Karena tugas kita adalah berapa banyak yang sudah mendownload. Itu, kita tugasnya itu saja. Masalah dia udah memberikan aplikasi 2021 atau belum, itu nanti urusannya para pengambil kebijakan dari pajaknya. Setuju ya? Nah, untuk yang belum punya NOP, segera ajukan ke kami. Biasanya kami membuat PM1, setelah PM1 baru diarahkan ke bagian pajak. Eksekutornya adalah di pajak. Kami hanya mendorong untuk membuatkan PM1. Nah, itu segera aja karena itu penting sekali, itu harus ada. Nah, untungnya katanya kemarin di RW masing-masing sudah ada mapping. Biasanya mapping itu berdasarkan mapping itu dan akan di-matchingkan dengan pengajuannya. Oke ya Pak RW ya. Terkait masalah magotnya, terima kasih, keren banget ternyata katanya di RW 6 bludak banget, banyak banget maggotnya. Nanti Bu, ini bila perlu carikan apa namanya tuh lubang apa namanya untuk bisnis kita ya dari RW 6. Selanjutnya masalah sumur klaster, resapan klaster nanti mungkin ini yang akan memberikan arahannya. Dan oke, untuk di RT 10 RW 4, kebetulan pertanyaan dari RT 10 RW 4 dari wakilinya, bahwa data dari mana Bu? Kok ada datanya, sementara di saya ada 17, yang di Ibu kok 6 ya? Baik, jadi data kami adalah berdasarkan dari puskesmas dan yang ada di SD 01. Jadi bukan ngambil dari mana-mana. Dari puskesmas atau dari mana-mana, tetapi kalau ada kesalahan di dalam data, insya Allah kami akan revisi. Karena kami koordinasinya dengan Dasawisma, dengan puskesmas. Nanti kalau ada data berbeda dengan Pak RT, kita akan mix. Terima kasih Pak RT, ternyata dari 32 lansia yang sudah divaksin adalah 17. Keren banget. Dilanjut yang 16-nya, tolong didorong ya, bila perlu digendong untuk divaksin. Oke, link PBB akan kami ulang, akan kami share di grup dan akan kami bikinkan edaran menurut arahan dari Pak Lurah. Teman-teman, dari mulai sekarang untuk mendata para pemegang SPPT PBB data tadi ya, tadi kan di-share di depan terkait di paparan itu bahwa harus mempunyai email dan lain-lain, disiapkan dulu ya, disiapkan nanti. Setelah di-share mungkin diaplikasikan dan segera. Karena biasanya katanya bulan April, berarti udah tutup 4 bulan nih kan.
Oke, untuk pembangunan saluran itu sudah dibicarakan di, kalau tidak salah, di Musrembang. Udah dicatat sama Bu siapa ya, Bu ini tuh ada di kecamatan Bu Retno kalau tidak salah. Insya Allah mudah-mudahan tunggu aja Pak RT, semoga ada realisasinya, karena katanya sih sekarang makanya prioritas ya, yang jelas sudah diajukan, sudah dimasukkan ke dalam Musrembang. Oke, untuk RW 2 Pak RT 5 RW 2 menanyakan, oh untuk vaksin RT RW kapan ya dijadwalkan? Kami sebetulnya sudah dapat arahan dari Pak Wakil Camat terkait itu, tapi kami menunggu siapnya dari petugas puskesmas. Setelah puskesmas oke, pasti kita akan infokan nomor 1. Jadi insya Allah siapkan saja, mudah-mudahan sehat, karena kalau udah datang terus tensinya tinggi gara-gara kesal, akhirnya nggak jadi. Jadi mudah-mudahan para RT RW sehat dulu, semangat, nanti insya Allah kita sama-sama vaksin ya Pak ya. Ya, tunggu info dari kami. Dan untuk lansia, bagaimana caranya? Katanya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak lansia. Bapak mohon berkoordinasi dengan Ibu Dasawisma ya, karena Dasawisma bisa tahu persis. Dasawisma, LM, para pengambil kebijakan yang ada di wilayahnya, ambil elemen terbawah untuk gedor ya Pak ya, Pak RT ya, Pak RT 5 monitor gedor dan gendong. Pak RT sekarang programnya digedor, diketok, digendong. Coba keren banget itu lah. Saya juga bilang, gendong berat banget Bu. Oh gitu ya. Ada, soalnya kalau nggak digedor, diketok, digendong repot. Kayaknya soalnya kalau orang Betawi bilang katanya kalau udah katanya, kalau udah embung-embung gitu katanya. Jadi embung-embung tolong digendong Pak RT. Oke. Baik, masalah BST ya itu koreksi, nanti kita sama-sama diskusikan. Terus yang di RT 1 RW 2 warga yang sudah divaksin, nah tiba-tiba dapat undangan lagi ke Sibro. Pak RT pastikan dia tetap divaksin yang pertama, nanti malah disuntik berapa kali, bingung dah. Sesuai dengan kartu yang pertama, kalau kartu pertamanya ada di SD 01, ikutin data yang di 01. Balik keduanya sesuai dengan data nomor 1. Jangan sampai data nomor 1-nya di sini, nomor 2-nya di Sibro. Izin karena terdatanya di fasilitas kesehatannya di SD 01. Jadi Pak RT infokan ke yang tadi, mungkin karena beberapa kali beberapa kali diundang, mungkin Ibu Dasawismanya lupa atau bagaimana, namanya masuk lagi. Terus masalah yang terpapar COVID, kalau seandainya sudah 3 bulan, silakan untuk divaksin. Aman. Tetapi kalau sebelum 3 bulan, biasanya akan diwawancara dulu. Diwawancara sama petugas kesehatannya. Apakah Anda terpapar selama 3 bulan, kontak langsung dengan ini. Jadi mereka juga tidak main-main. Intinya kalau ada panggilan surat dan belum pernah diimunisasi, divaksin, mohon untuk hadir. Yang menentukan boleh dan tidak untuk divaksin adalah dari pihak puskesmas atau kesehatan. Pak RT 1 RW 2, monitor ya Pak RT. Siap Bu, siap. Jadi tidak boleh diulang-ulang. Namanya nanti infokan ke Dasawisma yang sudah merapat ke kelurahan untuk tidak memanggil orang itu berulang-ulang. Oke. Baik. Selanjutnya adalah dari Pak RW 1. Wow. RW 1 terkait sosialisasi lewat online aja, katanya jangan kalau bisa ketemuan. Waduh, Pak, kayak masih pandemi katanya nggak boleh ketemuan dulu. Jadi insya Allah disosialisasikan lagi, dan kami akan buatkan edaran. Pak Lurah sudah membuat surat edaran terkait PBB tadi. Oke ya. Mungkin sepengetahuan dari petugas atau petugas pajak dari provinsi, sehingga kita membuat edarannya juga sesuai dengan dasar hukum yang ada. Baik, untuk selanjutnya adalah vaksinasi, sanksi. Baik, nanti vaksinasi dapat sanksi administrasi ya, atau sanksi apa, denda gitu ya Pak ya. Pak RW setuju untuk apa, sanksi administrasi atau sanksi denda? RW 1 monitor.
Dua-duanya Ibu, Oke, siap. dua-duanya. Siap. Sebetulnya ini penegak aturan itu adanya di Pol PP dan biasanya kepolisian. Tetapi kami akan koordinasi apakah ini akan seperti itu. Yang jelas Pol PP Kelurahan Cipedak sudah bahu-membahu untuk tahu mana yang belum divaksin dan akan memberikan mungkin kayaknya sih secara apa ya, secara kekeluargaan dulu barangkali. Nanti kalau seandainya udah gedor, gendong, udah dipangku, udah diapain belum datang juga, mungkin nanti sanksinya keluar kayaknya ya. Keluar sanksi. Biasanya sanksi keluar setelah beberapa kali secara baik secara halus, dengan sangat halus, tapi belum datang juga ya mungkin sanksi akan bergerak nanti. Tapi kebijakannya ada di penegak aturan. Kami hanya menginformasikan saja. RW ya, nanti kalau ada penegak aturan yang berbaju loreng-loreng ya siap-siap aja ya Pak RW ya. Baik, terkait sumur resapan, Bu Kini sudah dibekali dengan barang, dia udah tahu persis mana yang harus ditindak, mana yang belum. Karena biasanya kalau sumur resapan itu tim, ada PTSP, ada dari SDA, dari mana-mana. Hari ini barangkali Bu Kini ada tambahan, kayaknya sudah hampir jam 10 ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan atau yang perlu didiskusikan? Bu Kini ada lagi? Oh siap. Siap. Pak Wakil Camat. Ya. Oke. Saya boleh sedikit. Ya. Silakan Begini, monggo Bu Pak Wakil Camat, silakan memberikan arahannya monggo. Ya baik, para ketua RT, ketua RT, LMK dan semua yang hadir mengikuti Zoom meeting hari ini. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat. Yang pertama begini, memang sampai dengan 31 Maret itu adalah targetnya Pak Gubernur agar semua lansia itu divaksin. Se-Jakarta itu ada 900.000 lansia. Ditargetkan semuanya divaksin sampai batas 31 Maret. Tapi kelihatannya tidak bisa mencapai 100%, ya. Nah, cuma ada amanat dari Pak Sekda agar selesai 31 Maret, targetnya adalah semua lansia divaksin 100%. Artinya bahwa semua warga lansia di Cipedak, 1.700 orang itu harus divaksin. Jadi tadi saya sudah bicara dengan Pak Lurah, ada data kurang lebih 500 orang yang belum divaksin se-Kelurahan Cipedak. Ini berdasarkan data dari Dukcapil. Saya cenderung memegang data Dukcapil karena data itu ditandatangani dan dibuat di atas kop surat institusi resmi. Tapi bisa jadi nanti ada data dari Dasawisma, data yang existing, yang memang benar-benar ada di situ. Karena bisa jadi data Dukcapil, bisa jadi waktu didata orang tapi kemudian dia pindah rumah dan sebagainya. Nah, artinya bahwa 500 itu akan divaksin sampai nanti selesai 31 Maret, bisa jadi tempatnya yang perlu saya informasikan tidak di SDN 01 ya, mungkin di tempat lain di Mas atau di mana ya. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Pak RW 01 memang ini ada peraturan presiden. Peraturan pemerintah itu peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona COVID-19. Ini di peraturan presiden ini disebutkan pada pasal 13 tentang orang yang tidak mau divaksin gitu. Kementerian Kesehatan gitu kan, setiap orang yang telah ditetapkan pasal 13A ayat 4, ini saya bacakan saja, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin yang tidak mengikuti vaksinasi COVID sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kalau ada lansia yang mendapatkan bantuan-bantuan dari Pemda, dari pemerintah
pusat ini juga boleh diinformasikan bahwa akan menerima risiko untuk tidak menerima bantuan atau dihentikan. Kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan atau denda. Denda ini ada di Perda nomor 2 tahun 2020 ya. Dalam Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid pasal 30 kalau tidak salah, pemerintah DKI itu mengeluarkan denda sebesar 5 juta rupiah. Ini sekedar informasi saja. Kalau kemudian siapa eksekutornya, kami kecamatan dan kelurahan adalah aparat yang mengerjakan di bidang administrasi. Masing-masing sektoral, masing-masing SKPD punya tanggung jawab dan wewenang. Untuk bagian nyuntik adalah tanggung jawab Dinas Kesehatan. Untuk mendata orang-orang yang perlu divaksin usia berapa sampai berapa, itu ada di Dukcapil. Untuk orang yang melanggar ketentuan atau peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu tugasnya Satpol PP sebagai pengendali atau penegak peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi bukannya nanti kok Pak Lurah sama pihak kecamatan seperti lepas tanggung jawab. Ada tugas fungsi dan pokok dari masing-masing sektor yang ada gitu. Urusan membuat sumur resapan itu adalah SDA, agar masyarakat Cipedak tidak banjir itu SDA, agar sampahnya tertanggulangan dengan baik itu adalah LH. Jadi memang sudah ada spesifikasi, kami menjahit semua kebutuhan itu dalam sebuah administrasi pemerintahan, baik itu pemerintahan di kelurahan maupun di kecamatan. Nah, kemudian barangkali saran saya untuk para ketua RT, ketua RW, para kader PKK, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya yang mau divaksin, didata dulu Bu Sekel, kemudian nanti diajukan di puskesmas kapan secara massal bisa divaksin gitu. Apakah setelah tanggal 31 atau tanggal 5 kita siapkan saja gitu kan untuk vaksin bersama-sama. Di samping itu juga tetap memprioritaskan para lansia untuk divaksin. Saya kira tambahannya itu Bu Sekel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Beberapa informasi yang sudah diinfokan di forum RT/RW, termasuk paparan hari ini dan link untuk pajak. Jadi mohon dieksekusi langsung. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat, ada barokahnya. Karena sudah hampir jam 10 dan sudah ngantuk. Bu, tanya dikit Bu, boleh Bu? Dari? Izin, RT 10. Ini Bu, Oke, mengenai link PBB, tadi saya coba buka, dan saya pertanyakan apabila PBB atas nama orang tuanya udah meninggal, di situ kan harus mengisi nomor PBB dan nomor NIK. Nah itu apakah gimana kalau kita pakai NIK anak, misalkan saya yang pengen mendownload atau mendaftarkannya, itu gimana Bu? Yang buat orang tua udah meninggal, sedangkan PBB masih nama orang tua yang sudah meninggal. Oke, Pak RT belum pernah mengajukan perubahan? Belum, baru mau. Oke, berarti namanya pakai nama yang lama. Coba masukin dua dah. Coba. Karena ini masih belum posisinya masih mendownload dan memasukkan identitas. Berarti kalau belum ada perubahan pakai data yang lama. Pakai data yang lama. Kalau ditolak pakai data yang baru. Coba dulu ya. Nanti kami baik, Pak RT nanti kami tampung pertanyaan-pertanyaannya nanti yang akan menjelaskan dari pihak PBB-nya. Oke, yang jelas intinya sekarang download sebanyak-banyaknya keluarga yang bisa dulu. Download sebanyak-banyaknya keluarga yang bisa dulu. Karena kami ada sasarannya itu. Baik, hari ini sudah jam 10. Izin. Ya, ada lagi? Ya, Bu Sekel izin. RT berapa ini? Pak LMK 1 tuh Bu. Oh, LMK 1 silakan Pak Fauzi, silakan monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh
peserta Zoom meeting. Saya langsung saja, kita sudah mendengarkan semuanya. Yang ingin saya sampaikan adalah di luar dari apa yang kita bahas. Nah, ini ada beberapa keluhan dari masyarakat. Yang pertama mengenai BPHTB terhutang dari semua sertifikat yang sudah diterima oleh masyarakat. Nah, ada beberapa masyarakat yang sudah itu artinya jalan terus. Ini mohon penjelasan, tidak harus hari ini, yang penting nanti bisa kami diberikan pembekalan untuk memberikan sebuah penjelasan ke warga kami. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelang Ramadan ini sudah barang tentu tingkat keamanan itu sangat rawan, karena Ramadan itu biasanya anak-anak libur. Ya, titik-titik rawan, saya sebenarnya ini arahnya kepada FKDM. Titik-titik rawan itu juga harus diwaspadai, terutama di titik-titik rawan. Kalau di RW 1 itu di Tol Cipali, kemudian di RW 3 itu di perbatasan. Tol Cipali itu, ini bahasa Pak RW 1, Bu. Tol Cipali itu Cipedak pinggir kali. Jadi di Brigif sana itu. Ya. Itu. Jadi saya mau kerjasamanya, apalagi situasi dan kondisinya saat ini, perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap warga yang ada di sekitar yang kita tidak kenal. Ya. Itu. Barangkali dua hal itu yang di luar konteks malam ini. Jadi yang pertama mengenai BPHTB terhutang, yang kedua mengenai Kantipmas kita. Ya, bagaimana ini kita berkoordinasi dari RW 1 sampai RW 6 untuk menjaga Kantipmas Cipedak supaya aman terkendali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RMK. Bu Kini monitor ya, izin semua pertanyaan hari ini dicatat. Kita akan rembukan bareng diskusikan dengan pimpinan kita, nanti bagaimana solusinya. Dan kami akan infokan di grup forum RT/RW hasil-hasilnya. Mudah-mudahan para Bapak Ibu aktif di forum itu, dan kami akan infokan di sana. Semoga pertemuan kita ini selalu terus ada ya, maksudnya jadi sehingga ada solusi atau mungkin hal-hal yang timbul kita bisa sepakati untuk penyelesaiannya. Hari ini cukup Pak Lurah untuk tadi memberikan sinyal untuk menutup acara ini karena sudah malam dan mungkin sudah ada aktivitas kembali. Dan saya juga sudah kelelahan, belum pakai krem malam nih. Belum pakai krem malam nih, udah kemalaman. Hari ini cukup. Foto dong. Oh iya, foto dulu. Host monitor. Kita foto dulu bareng-bareng. Kita sambung sampai jam 2. Ngapain? RW 1 itu foto, RW 1. Asik, analis minta foto. Iya, siap. Begini dicatat yang masih masih standby. Masih on. RW 1 khusus tuh, foto. Iya, kalau bintang keluarnya malam. Oh gitu ya. Baik, host Manap, Mas Angga, monitor, kita foto bareng-bareng, Mas Angga. Siap, on kamera dulu. Di-on-kan kameranya, jangan sampai hanya nama aja. Bentar. Udah? Belum, satu slide lagi. Iya. Ya, sudah, terima kasih. Oke. Sudah. Baik, terima kasih hari ini cukup. Semoga semuanya jangan lupa bahagia dan selalu sehat dan jaga kesehatan. Baik, cukup. Terima kasih hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analis ngopi di luar. Siap. Maaf ya. Wes, Bapak LMK. Siap. Jadi kalau bintang keluarnya malam. Benar, benar. Iya, benar, cocok. Iya, kalau matahari siang. Iya, saya bilang ini tuh 6 pakai sebelah